segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Tapi sebelumnya itu kami atas nama BP Majelis Jemaat Mesias mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat Gemis Mesias dan Gemis Philadelphia Medan yang sudah boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan melalui PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Raja-Mu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Dengan dikabur. Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Allah Bapa kami
puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Jemaat Tuhan diminta berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu.
Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharilah hati kami. Amin. Dari kunjungan duka kelak, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu, ku datang padamu, dari celah keaibanku, ada salib-Mu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Terimalah berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa dan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memukutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berkilat
tidak pernah, ia tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi juru selamat memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku. Ia tidak pernah, ia tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ia tidak pernah, ia tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas semua anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Bahkan pun di tengah perjumpaan persekutuan di pagi hari ini. Walaupun kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu sebentar. Hanya melalui Zoom di pagi hari ini. Kami sungguh percaya Bapa. Kuasa kasih-Mu nyata bagi kami, pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan akan memberkati kami. Persekutuan kami akan membawa kami dalam sukacita dan damai daripada-Mu. Dan kami sungguh percayakan semuanya ada di dalam campur tangan-Mu Tuhan. Ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya boleh menjadi bagian hidup kami. Dan kami boleh dituntun untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dan kami pun percaya Bapa, kami dimampukan untuk melakukan firman itu di tengah hidup dan karya kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-44. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-44. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Berada di bawah dua perikop. Pintu gerbang timur yang tertutup. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus. Ia menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup.
Hanya raja itu oleh karena ia raja boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya, dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji, yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanku terhadap aku di dalam tempat kudusmu. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel, tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi satu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, atau mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menempatkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Lemak dan darah, demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelantaran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelantaran dalam atau
waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar, menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. Sesudah pertahirannya, ia harus menghitung 7 hari, dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya, dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan korban penghapus dosa dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. 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 Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Bapak Ibu Jemaat dapat memberi persembahan ke nomor rekening yang tercantum di layar, atau Bapak Ibu Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui bendahara gereja. Sambil mempersiapkan persembahan, mari kita kidungkan pujian dari PKJ 264 ayat 1. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Dan setelah doa kita akan kembali memuji dari PKJ 219. Di saat ini ku angkat tembang. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapak, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membawa ungkapan syukur kami berupa persembahan syukur. Apa yang kami beri tidak sebanding Tuhan berikan kepada kami. Ubah benda-benda mati ini Tuhan, untuk puji hormat bagi namamu semata, yang terutama di gedung gerejamu Gemis Mesias. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan kerelaan hati. Daripadamu kami mempersembahkan ke dalam tanganmu. Ampuni salah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa di tengah persekutuan kita walaupun hanya melalui Zoom. Saya yakin dan percaya cinta kasih Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita. Ibu Bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, tema yang diberikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemis bagi persekutuan kita di pagi hari ini adalah kekudusan yang dikehendakinya. Ibu Bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita mau berjumpa dengan pengurus RT atau pengurus RW, ya, pasti kita berpenampilan baik. Tidak ada yang mau ketemu dengan Pak RT atau Pak RW dengan
menggunakan celana pendek atau hanya menggunakan kaos saja begitu, ya pasti setidaknya rapi, tampil beda. Kalau kita berjumpa dengan pengurus RT RW saja demikian, bagaimana kita kalau berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan? Kita berjumpa bersama dengan Tuhan di tengah persekutuan kita. Pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik dari kita berjumpa dengan manusia. Pembacaan kita di pagi hari ini sungguh luar biasa. Saya bergumul beberapa hari, panjang pembacaan ini. Ya. Tapi saya percaya kita biasa baca novel, kita biasa baca cerpen, 1, 2 lembar, 3 lembar, bahkan berlembar-lembar, bisa dalam 1 hari. Kenapa membaca firman berupa males-malesan? Firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar tadi, mau mengajak kita bagaimana kita mau hidup di dalam kekudusan Allah, bagaimana kita benar-benar menjaga kekudusan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita. Walaupun kita tahu kita bukanlah orang-orang kudus. Hari-hari kita melakukan dosa. Hari-hari kita tetap hidup di dalam dosa. Tetapi Allah mau kita ada dalam kekudusannya. Allah mau kita tetap ada menikmati apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di tengah kehidupan kita, dan itu harus dijaga dengan baik. Bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31, ya, bagaimana Allah mau anak-anaknya ketika berjumpa memasuki bait kudusnya, bait sucinya, dengan berbagai macam aturan yang ada. Mulai dia bahas, ya, kitab Yehezkiel mulai dibahas cara berpakaian, cara berpenampilan, ya. Bagaimana kita tampil dan berpakaian yang baik, menggunakan yang seperti apa untuk masuk ke dalam bait suci. Ya. Tidak mungkin pakaian kita masuk ke mall, kita pakai untuk kita masuk dalam bait suci. Tidak mungkin pakaian yang kita pakai sehari-hari, kita pakai, kita gunakan untuk masuk ke dalam bait Tuhan. Pasti ada baju yang kita siapkan, pakaian yang dikhususkan untuk ada bersama dalam persekutuan. Kalau zamannya Yehezkiel untuk para pelayan-pelayan Tuhan, ya, untuk orang-orang yang melayani Tuhan, itu ada pakaian-pakaian khusus. Dan pakaian khusus itu hanya dipakai di dalam baitnya Tuhan. Ketika keluar dari bait kudus, dari bait suci, pakaian itu harus dilepas. Ya, ayatnya yang ke-18 itu jelas. Mulai dari ayatnya yang ke-18 itu, mereka menggunakan daster lenan dan celana lenan tanpa ikat pinggang. Ini berarti ada pakaian yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ada pakaian yang dikhususkan untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam bait kudusnya. Dan kita percaya, kita pun melakukan demikian. Ya. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingat waktu saya masih usia 11 tahun, 12 tahun, ketika masuk gereja bersama dengan mama papa, ya mungkin Bunda Teli tahu, di Mahanaim itu ada aturan tidak boleh masuk gereja dengan celana panjang untuk perempuan. Tidak boleh menggunakan celana panjang untuk perempuan masuk ke dalam gereja. Harus dengan rok. Lalu juga ada jangan memakai sendal, ya. Mau sendal hak tinggi, mau sendal kayak gimana, pokoknya harus sepatu masuk dalam gereja. Dan itu peraturan itu dibuat bukan cuma dibuat di zaman kita ada di zaman modern ini,
tetapi memang dari zaman dahulu kala. Ya, dari kitab Yehezkiel yang kita baca saat ini, kita benar-benar memahami dengan benar bagaimana kita mau berjumpa dengan Tuhan kita. Mempersiapkan diri ini dengan baik dan benar untuk benar-benar hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan minta demi menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, bagian yang kedua yang diminta dari pembacaan kita saat ini adalah bagaimana cara hidup kita. Hidup pribadi kita, hidup keluarga kita harus hidup tertib. Jangan kita melakukan hal-hal yang mungkin di luar maunya Tuhan. Ya, mereka tidak boleh meminum anggur ketika masuk dalam pelataran kudus. Ayat 21. Ayat 31 jelas tidak boleh menikah dengan sembarang wanita. Tidak boleh melihat orang mati dan tidak boleh memakan binatang yang sudah mati atau sisa mangsa binatang buas. Bagaimana hidup kita benar-benar kita jaga. Tertib hidup di dalam Tuhan berarti kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan menurut kitab Yehezkiel, semua itu harus dilakukan untuk menjaga kekudusan hidup bersama dengan Allah. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, di zaman yang semakin modern ini saya sangat sedih sekali. Ya, apapun bentuknya gereja itu, dimanapun mereka bergereja, saya sangat sedih kalau misalnya ada orang-orang Kristen masuk gereja dengan tampilan yang asal-asalan. Ya. Mau pakai baju yang seksi-seksi supaya dapat dilihat. Mau pakai baju seperti artis A, artis B supaya terlihat cantik, terlihat wah. Ya. Yang kita mau jumpai adalah Allah kita, yang kita mau jumpai adalah Tuhan kita, sumber segala berkat kehidupan yang Ia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Masa kita mau berjumpa dengan pakaian yang ala kadarnya? Seharusnya kita harus bisa menyiapkan yang terbaik buat Tuhan. Apalagi motivasi kita mau berjumpa dengan Tuhan, oh nanti setelah kita beribadah, saya ketemu si A, saya mau bercerita tentang si B, nggak tahu begini. Ya. Sangat sedih sekali. Rumah Tuhan hanya jadi tempat persinggahan untuk kita jumpa dalam persekutuan, setelah itu kita berbicara tentang orang lain. Hal-hal yang mungkin membuat hati Allah berduka harus kita tinggalkan. Hal-hal yang membuat orang-orang di sekitar kita tidak menikmati jumpa persekutuan dengan kita atau kita menjadi batu sandungan, seharusnya kita tanggalkan. Kita masuk ke bait kudus Tuhan untuk bersekutu, untuk meminta berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Untuk meminta Allah senantiasa boleh memberkati segala tugas tanggung jawab kita. Bahkan terus senantiasa boleh hadir di dalam segala tugas tanggung jawab sehari-hari. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita mau mencari Tuhan, maka disitulah Tuhan akan terus memberikan yang terbaik bagi kita. Bagaimana kita mau terus hidup di dalam kekudusannya Allah, sedangkan hari-hari hidup kita hanya kita lewati begitu saja, tanpa ada lagi jumpa persekutuan dengan Tuhan di rumah-rumah kita. Saya bersyukur dengan adanya COVID-19, saya membuat diri saya semakin terus dekat dengan Tuhan. Membuat diri saya terus boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa dengan adanya COVID-19, walaupun gereja ditutup, ada gereja-gereja rumah yang Tuhan dirikan agar kita benar-benar mau hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Hari-hari hidup kita terus kita bangun di dalam mezbahnya Tuhan.
Hari-hari hidup kita terus kita jalani bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mau benar-benar layak di hadapannya Tuhan. Kita mau terus tetap terpelihara dengan kasih dan kuasanya Tuhan. Berarti secara otomatis kita mau belajar bagaimana kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kita menonton tayangan-tayangan televisi, ya tidak sedikit orang-orang percaya ya sudah mendahului kita. Tidak sedikit orang-orang di luar sana telah pergi mendahului kita. Kita yang masih ada dan kita yang masih terus dipercayakan Tuhan sampai dengan detik ini. Mari kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Agar kehidupan yang Tuhan beri boleh terus memberikan arti bagi banyak orang. Boleh terus menjadikan berkat bagi banyak orang. Agar hidup ini boleh terpakai baik sesuai dengan rencananya Tuhan. Apa yang harus kita megahkan dalam kehidupan ini? Segala sesuatunya adalah miliknya Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan beri bagi kita untuk kita nikmati bersama dan untuk kita bagikan bagi bersama. Karena Tuhan telah mempercayakan itu untuk kita ada sebagaimana kita ada. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, COVID-19 masih ada di tengah hidup kita. Ya. Jangan pernah takut. Ketika kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberi yang terbaik. Ketika kita mau menjaga kekudusan hidup bersama dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan nyatakan bagi kita. Hari ini kita belajar bagaimana kita boleh ada bersama dengan hadirat Tuhan. Bagaimana kita mau hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup bersama dengan Tuhan. Segala kedagingan kita, tanggalkan semua. Segala apa yang kita miliki, tanggalkan semua. Kita berbalik kepada Tuhan. Karena dengan kasih Tuhanlah kita dimampukan. Dengan kasih Tuhanlah kita terus diberikan kekuatan. Agar kita boleh melewati hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Dan percayalah, berkat kehidupan akan menjadi bagian hidup kita. Di hari ini, esok, dan seterusnya. Mari kita menjaga kekudusan hidup bersama dengan Tuhan. Agar kita terus dibenarkan oleh kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari diminta kita semua berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ada jumpa persekutuan yang tercipta di tengah kehidupan jemaat Gemis Mesias Surabaya. Kami boleh terhimpun melalui Zoom di pagi hari ini Tuhan.
Dan kami sungguh percaya pun berkat Tuhan melalui firman-Nya boleh menjadi bagian hidup kami. Kami boleh hidup di dalam sukacita yang daripada Allah. Kami boleh terus tetap nyata di tengah-tengah dunia ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami boleh terus menikmati kekudusan hidup bersama dengan Tuhan yang tetap memberikan kekudusan itu. Ya Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur dengan semua warga jemaat-Mu yang boleh ada di Zoom meeting pagi hari ini. Diberkati mereka semua Bapa di dalam tugas tanggung jawab keseharian. Diberkati mereka semua dalam semua damba harap pinta. Dan kami percayakan mereka hanya ada di dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka terus boleh menikmati kuasa kasih Tuhan di tengah-tengah hidup dalam dunia ini. Kami berdoa bersama, bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang boleh menikmati setahun usia di tengah kehidupan mereka. Oma Oni Akulah, Bapak Franz Weking, anak Farel Akulah pada tanggal 15 Juli kemarin. Ibu Florencia Manopo di hari ini 18 Juli. Tuhan memberkati kehidupan anak-anaknya. Tuhan tetap senantiasa boleh hadir di dalam hari hidup yang mereka jalani. Dan kami sungguh percaya Bapa, kehidupan mereka tetap ada. Terus boleh diberkati Tuhan dari hari lepas hari. Kami berdoa bersama dengan warga jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit. Bapak Markus Damar, Bapak Diaken Hanok Patipeulu, Bapak Gustinus Liasa, Saudari Nova Sanggel. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu terus menjadi bagian hidup mereka. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh terus disembuhkan. Dan kami boleh tetap ada di dalam pemeliharaan kuasa kasih Bapa. Dan kami percaya melalui setiap obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, diberkati Tuhan selalu menjadi alat pemulihan, kesembuhan bagi kesehatan mereka masing-masing. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan persekutuan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang ada di seluruh dunia. Engkau tahu Tuhan, kami sementara boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya ada waktu Tuhan yang akan memperjumpakan kami kembali dalam persekutuan yang indah di tengah-tengah persekutuan di dalam bait suci-Mu. Ya Bapa di sorga, kami percaya virus COVID-19 varian baru akan berakhir. Dan kami percaya kami akan menikmati sukacita ya daripada Tuhan. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami semua hanya di dalam kasih dan cinta Tuhan. Biarlah kami tetap terlindungi, terjagai, dan kami boleh terus dijauhkan dari setiap virus-virus yang ada. Kami bergumul bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang mungkin mereka saat ini terkapar karena virus corona. Engkau mengenal mereka Bapa, kasihani mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kuasa kasih Tuhan berlaku bagi anak-anaknya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung ibadah Jemaat Mesias. Di dalam setiap program yang ada, bahkan dalam setiap gumul yang ada, kami mau percayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka senantiasa setia, boleh terus berperkara bersama dengan Tuhan. Dan ada waktu Tuhan yang Tuhan siapkan bagi mereka untuk mereka bersuka cita dan boleh membangun bait kudus-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami menyerahkan badan pekerja, majelis jemaat, BP3G jemaat, para pelayan-pelayan khusus Penatua Diaken, bahkan dalam semua yang terlibat di aras kepelayanan yang ada, kami sungguh percayakan mereka
hanya di dalam kasih dan cinta Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Ibu Teli Kindage Makahinda, sarjana muda teologi. Engkau mengenal hamba-Mu di dalam kehidupan bersama dengan suami, anak-anak, dan kami percaya Bapa, ia boleh terus diberikan kekuatan untuk mendampingi, mengembalakan umat Tuhan di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan nyatakan dan beri. Dan kami percaya Bapa, hamba-Mu terus dikuatkan, disehatkan di hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan kehidupan kami semua di dalam segala tugas tanggung jawab, dan biarlah semuanya Bapa boleh terus dilakukan dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh beribadah dengan baik di pagi hari ini menggunakan Zoom meeting. Kami percayakan mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini Bapa, tim multimedia dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan dalam kehidupan bersama dengan suami istri mereka, dalam kehidupan bersama dengan keluarga mereka, di dalam kehidupan pekerjaan mereka, bahkan dalam semua hal yang didamba pinta harapkan daripada-Mu Tuhan. Kiranya mereka boleh terus lakukan semuanya itu di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Diberkati kami semua, dan biarlah kami boleh terus menikmati jumpa persekutuan bersama dengan-Mu Tuhan. Di dalam kasih dan kuasa-Mu Bapa, kami terus menaikkan doa syukur ini. Dan doa syukur ini kami mau alaskan di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita di minggu pagi hari ini. Mari bersama kita memuji Tuhan dari PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.